Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardita Febriani dengan NIM 24020102092. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Perilaku Konsumen Digital. Pada tugas UAS ini, saya mengambil materi sesi 13 dengan judul Pengambilan Keputusan Konsumen di Era Digital. Tujuan pembelajaran untuk materi pada sesi ke-13 ini antara lain yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami peranan teknologi. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami strategi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar digital yang terus berkembang. Era digital dan perubahan perilaku konsumen. Era digital merujuk pada periode di mana teknologi informasi dan komunikasi mendominasi hampir semua aspek kehidupan manusia. Perubahan ini mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan membuat keputusan, termasuk dalam perilaku konsumsi. Perubahan signifikan dalam era digital ini mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya dalam hal yang pertama, kemandirian dalam pencarian informasi. Konsumen sekarang tidak lagi tergantung pada penjual atau toko fisik untuk mendapatkan informasi produk. Dengan berkembangnya teknologi, mereka dapat memperoleh informasi terkait produk yang diinginkan hanya dengan menggunakan mesin pencarian atau menggunakan media sosial. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Konsumen memanfaatkan berbagai sumber seperti ulasan online, peringkat produk, video unboxing, dan forum untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Akibat dari perubahan ini, konsumen menjadi lebih kritis, rasional, dan selektif. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh iklan yang bombastis, tetapi lebih percaya pada informasi yang bersifat objektif dan berbasis pengalaman nyata. Maka dari itu, di era digital ini, perusahaan dan pemasar dituntut untuk lebih transparan, informatif, dan adaptif terhadap perilaku konsumen yang terus berkembang. Peran media sosial. Di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter atau sekarang disebut X telah berkembang jauh melampaui fungsi awalnya sebagai alat komunikasi. Kini, media sosial menjadi salah satu media untuk promosi, berbagi pengalaman, berbagi rekomendasi produk, dan interaksi dengan merek. Perubahan ini tentunya membuat tren dan opini di media sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian. Faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembelian antara lain, yang pertama adalah influencer dan konten kreator. Rekomendasi dari public figure atau orang yang dianggap memiliki otoritas di dunia maya memiliki dampak besar terhadap preferensi konsumen. Mereka seringkali lebih dipercaya dibanding iklan konvensional. Ketika seorang influencer membagikan pengalaman positif terhadap suatu produk, hal ini dapat mendorong pengikutnya untuk mencoba produk tersebut, bahkan tanpa riset lebih lanjut. Yang kedua yaitu konten yang dibuat oleh pengguna sendiri atau User Generated Content atau UGC, seperti foto, video, testimoni, atau ulasan. Konten yang dibuat oleh pengguna sendiri memiliki kekuatan besar dalam membentuk citra suatu merek. Konsumen cenderung percaya pada pengalaman nyata sesama pengguna dibandingkan pesan promosi dari brand itu sendiri. User-generated content juga menciptakan rasa kedekatan dan keterlibatan emosional antara konsumen dengan merek. Dan yang terakhir dan tak kalah penting adalah fenomena tren viral. Di media sosial, sebuah produk bisa mendadak populer hanya karena dibicarakan secara masif. Produk tersebut dapat mengalami peningkatan penjualan secara signifikan dalam waktu singkat karena efek fear of missing out atau FOMO dan rasa penasaran publik, meskipun jika kualitasnya belum tentu baik. Hal ini membuktikan media sosial bukan hanya saluran komunikasi pasif, tetapi telah menjadi ruang interaksi dinamis yang sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen.
Personalisasi dan pengalaman pengguna. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, dunia bisnis pun ikut mengalami perubahan. Saat ini, bisnis digital semakin cerdas dalam memahami dan melayani konsumennya. Pelaku bisnis dapat menggunakan data konsumen seperti histori pembelian, lokasi, minat, hingga kebiasaan browsing untuk menciptakan pengalaman belanja yang jauh lebih personal dan relevan. Semua strategi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal, nyaman, dan memuaskan. Dengan pendekatan ini, konsumen merasa lebih diperhatikan dan pelaku bisnis dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan efektivitas pemasaran mereka. Contoh personalisasi dan pengalaman pengguna. Yang pertama, berdasarkan riwayat belanja atau produk yang pernah dilihat, sistem dapat menyajikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi masing-masing individu. Hal ini membuat konsumen merasa bahwa tawaran yang muncul memang cocok dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Yang kedua, promosi dilakukan melalui email, notifikasi, atau iklan akan lebih relevan dan tepat sasaran sesuai dengan minat mereka karena telah disesuaikan dengan apa yang mereka cari. Dan yang terakhir, tampilan dan konten dalam suatu situs atau aplikasi akan disesuaikan tergantung pada jenis kelamin, lokasi geografis, atau kebiasaan pengguna. Misalnya, pengguna pria dan wanita mungkin melihat beranda yang berbeda atau promosi khusus ditampilkan sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka. Perkembangan e-commerce dan belanja mobile. Era digital membuat perubahan besar dalam cara orang berbelanja. Saat ini, orang lebih banyak berbelanja melalui e-commerce dan mobile commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau laptop. Belanja online dilakukan melalui situs web seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee versi desktop. M-commerce atau mobile commerce adalah bagian dari e-commerce yang secara khusus dilakukan melalui perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Belanja dilakukan melalui aplikasi seperti aplikasi mobile Shopee, lalu pembayarannya melalui GoPay atau pembelian langsung dari iklan Instagram. E-commerce adalah istilah umum untuk semua transaksi online, sementara M-commerce adalah versi yang lebih spesifik dan mobile. M-commerce menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna yang mengandalkan perangkat seluler dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi ini memungkinkan kita untuk melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja. Perangkat seluler seperti smartphone dan tablet semakin mendominasi dalam transaksi belanja. Konten digital. Dalam era digital yang semakin maju, konten digital memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini dan preferensi konsumen. Konsumen modern tidak hanya melihat iklan, mereka mencari informasi yang bernilai dan otentik sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Konten yang informatif dan menarik mampu meningkatkan kepercayaan terhadap suatu merek. Konten digital dapat berupa blog review dan artikel ulasan, video tutorial dan video unboxing, serta testimoni pengguna. Konten digital yang pertama yaitu blog review dan artikel ulasan. Konten ini memberikan panduan dan wawasan yang lebih dalam tentang kelebihan, kekurangan, dan pengalaman penggunaan suatu produk. Konsumen menganggap ulasan ini sebagai sumber referensi yang netral dan informatif. Konten digital yang kedua yaitu video tutorial dan video unboxing. Konten ini juga sangat digemari oleh konsumen karena memberikan visualisasi nyata tentang produk. Melalui video, konsumen bisa melihat langsung cara kerja produk, kualitas fisik, dan fitur-fiturnya, sehingga mereka merasa lebih yakin dan percaya sebelum membeli. Konten digital yang terakhir yaitu testimoni pengguna. Testimoni dari pengguna lain berguna sebagai bukti sosial atau social proof. Ketika pembeli melihat berapa banyak orang yang memiliki pengalaman positif terhadap suatu produk, mereka cenderung merasa lebih aman dan terdorong untuk ikut membeli.
Semua bentuk konten ini ketika disajikan dengan kualitas tinggi dan kejujuran, mampu meningkatkan kredibilitas brand dan menciptakan hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dengan konsumennya. Dalam dunia pemasaran digital, konten bukan sekedar pelengkap, tapi merupakan alat strategis utama dalam membentuk perilaku konsumen. Teknologi baru AR dan VR. Di era digital yang serba canggih, teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR semakin banyak digunakan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan pengalaman belanja konsumen. Teknologi ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menawarkan cara interaktif dan praktis untuk menjelajahi produk sebelum membeli. Augmented reality atau AR merupakan teknologi yang menggabungkan elemen virtual ke dalam dunia nyata melalui layar perangkat, seperti smartphone. Konsumen dapat mencoba produk secara virtual, seperti melihat bagaimana furnitur cocok di ruangan mereka, atau mencoba make up di wajah mereka secara digital. Contoh penggunaannya, yang pertama pada aplikasi IKEA Place. Pada aplikasi ini, pengguna bisa melihat furnitur secara virtual di ruangan rumah mereka melalui kamera ponsel. Atau yang kedua, pada aplikasi Sephora atau L'Oreal, memungkinkan pengguna untuk mencoba make up secara digital langsung di wajah mereka melalui kamera ponsel. Virtual reality atau VR adalah teknologi yang menciptakan lingkungan digital 3 dimensi yang sepenuhnya imersif, di mana pengguna merasa masuk ke dalam dunia virtual. Contohnya, pada perusahaan otomotif seperti Audi dan BMW menggunakan VR untuk menyediakan showroom virtual di mana calon pembeli bisa melihat interior mobil, mengganti warna, bahkan mengendarai mobil secara simulasi. Atau dalam sektor pariwisata, agen perjalanan menggunakan VR untuk memberikan tur virtual destinasi wisata sebelum pelanggan memesan. Penggunaan teknologi AR dan VR secara langsung meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, karena mereka dapat mengevaluasi atau merasakan pengalaman sebelum membeli. Hal ini tentu mengurangi resiko pembelian yang tidak sesuai ekspektasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Komunitas online. Dalam dunia digital saat ini, komunitas online memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi dan keputusan konsumen. Konsumen tidak lagi hanya menerima informasi secara satu arah dari brand, tetapi juga aktif berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman dengan sesama pengguna di ruang digital. Komunitas ini bisa berupa forum publik seperti Kaskus dan Reddit, atau grup tertutup seperti komunitas di Facebook, WhatsApp, atau Telegram yang secara khusus membahas produk atau merek tertentu. Di dalam komunitas tersebut, konsumen dapat berbagi pengalaman penggunaan produk, memberi rekomendasi, bahkan mengkritisi layanan atau kualitas suatu brand. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai kepercayaan horizontal, yaitu kepercayaan yang tumbuh dari opini sesama konsumen, bukan dari iklan atau promosi resmi perusahaan. Konsumen cenderung lebih percaya pada ulasan jujur dari orang biasa yang mengalami langsung produk dibanding janji-janji manis dari iklan. Contohnya, sebelum membeli gadget terbaru, banyak orang akan lebih dahulu membaca review pengguna di forum komunitas teknologi atau bertanya di grup Telegram. Bahkan untuk produk seperti skincare, pengalaman orang lain di komunitas kecantikan bisa sangat mempengaruhi pilihan seseorang. Dengan kata lain, komunitas online telah menjadi sumber informasi, pengaruh sosial, dan ruang validasi yang sangat kuat dalam proses pengambilan keputusan konsumen modern. Fenomena dalam komunitas online melahirkan apa yang disebut sebagai kepercayaan horizontal. Kepercayaan horizontal merupakan kepercayaan yang tumbuh dari opini sesama konsumen, bukan dari iklan atau promosi resmi perusahaan. Konsumen cenderung lebih percaya pada ulasan jujur dari orang biasa yang mengalami langsung dibanding janji-janji manis dari iklan.
Contohnya, sebelum membeli gadget terbaru, banyak orang akan terlebih dahulu membaca review pengguna di forum komunitas teknologi atau bertanya di grup Telegram. Bahkan untuk produk seperti skincare, pengalaman orang lain di komunitas kecantikan bisa sangat mempengaruhi pilihan seseorang. Dengan kata lain, komunitas online telah menjadi sumber informasi, pengaruh sosial, dan ruang validasi yang sangat kuat dalam proses pengambilan keputusan konsumen modern. Pembayaran digital. Di era digital, metode pembayaran digital telah menjadi bagian penting dalam pengalaman belanja modern. Konsumen kini semakin meninggalkan transaksi tunai dan mulai beralih ke dompet digital dan metode pembayaran online karena dianggap lebih cepat, aman, dan praktis. Penggunaan layanan dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, hingga kartu kredit virtual terus meningkat, baik untuk transaksi e-commerce maupun pembelian langsung di toko fisik yang sudah mendukung pembayaran QR Code atau NFC. Konsumen masa kini menginginkan transaksi yang lebih cepat dan instan, tanpa perlu repot membawa uang tunai atau menunggu proses pembayaran yang rumit. Di sisi lain, aspek keamanan dan perlindungan data juga menjadi prioritas. Sistem autentifikasi berlapis, enkripsi data, serta verifikasi biometrik membuat konsumen merasa lebih terlindungi saat bertransaksi. Tidak hanya itu, pembayaran digital juga seringkali tersinkronasi dengan promo, cashback, dan program loyalitas yang menjadi nilai tambah dalam proses pembelian. Hal ini membuat konsumen merasa lebih untung dan termotivasi untuk menggunakan metode pembayaran digital secara berulang. Secara keseluruhan, fleksibilitas dalam metode pembayaran menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kepuasan dan loyalitas pelanggan di era digital. Perusahaan yang mampu menyediakan berbagai pilihan pembayaran digital cenderung lebih menarik di mata konsumen yang mengutamakan kenyamanan. Studi kasus. Pada sesi 13, kita telah dijelaskan studi kasus terkait perusahaan Amazon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat contoh studi kasus lain, yaitu pada perusahaan Netflix. Netflix adalah perusahaan layanan streaming berbasis langganan yang didirikan pada tahun 1997 sebagai penyewaan DVD melalui pos. Seiring berkembangnya teknologi dan internet, Netflix bertransformasi menjadi platform streaming digital global yang kini melayani ratusan juta pelanggan di seluruh dunia. Berikut merupakan strategi digital Netflix yang mencerminkan adaptasi konsumen di era digital. Yang pertama, personalisasi berbasis data. Netflix mengandalkan data perilaku pengguna untuk menyajikan konten yang dipersonalisasi dengan menganalisis riwayat tontonan, waktu menonton, dan preferensi genre. Sehingga setiap pengguna mendapatkan tampilan berbeda sesuai preferensi masing-masing. Ini menciptakan pengalaman menonton yang relevan dan memuaskan sekaligus meningkatkan retensi pelanggan. Strategi yang kedua yaitu rekomendasi otomatis dan social proof. Dalam Netflix terdapat fitur Top 10 di Indonesia hari ini atau paling sering ditonton. Fitur ini merupakan bentuk bukti sosial digital atau social proof yang mempengaruhi keputusan menonton pengguna baru. Konsumen cenderung tertarik pada konten yang dianggap viral atau sedang tren. Hal ini mirip seperti perilaku dalam e-commerce pada saat produk ramai diulas atau direkomendasikan. Strategi yang ketiga yaitu pengembangan konten original. Berdasarkan data konsumsi pengguna, Netflix memproduksi konten orisinil atau Netflix Originals yang disesuaikan dengan selera pasar di berbagai wilayah. Misalnya, di Korea ada film Squid Game, lalu untuk di Indonesia ada The Big Four. Hal ini memperkuat loyalitas pengguna lokal sekaligus menjadikan Netflix bukan hanya platform distribusi, tapi juga produsen konten berbasis data konsumen. Strategi digital yang keempat yaitu aksesibilitas dan multi-device experience. Netflix dapat diakses melalui smartphone, smart TV, tablet, dan laptop, dengan kualitas tampilan yang menyesuaikan perangkat dan koneksi internet. Hal ini membuat konsumen mendapat pengalaman yang fleksibel dan seamless, seperti halnya m-commerce di dunia belanja digital.
Strategi yang terakhir atau yang kelima yaitu model berlangganan yang transparan dan fleksibel. Netflix menawarkan berbagai paket harga dan kualitas, mobile standar premium, serta kemudahan berhenti atau lanjut berlangganan, menyesuaikan preferensi dan daya beli konsumen. Dampak dari strategi digital Netflix. Netflix berhasil membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya melalui konten yang relevan dan pengalaman pengguna yang sangat personal. Strategi berbasis data dan adaptasi terhadap tren global menjadikannya pemimpin dalam industri streaming digital. Kesimpulan, Netflix adalah simbol keberhasilan transformasi digital di mana data, teknologi, dan pemahaman terhadap konsumen menjadi inti dari strategi bisnis. Dengan memadukan konten, teknologi, dan pengalaman pengguna, Netflix tidak hanya mampu bertahan, tapi juga mampu mendominasi pasar hiburan digital global. Netflix adalah contoh nyata dari perusahaan yang sukses dalam menggabungkan teknologi dan analitik konsumen, menyediakan pengalaman digital yang relevan, personal, dan fleksibel, serta berinovasi secara berkelanjutan untuk mempertahankan loyalitas pengguna. Seperti Amazon, Netflix menunjukkan bahwa memahami dan merespon perilaku konsumen digital dengan cepat dan tepat adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di era digital. Berikut merupakan kesimpulan pada materi sesi 13 pengambilan keputusan konsumen di era digital. Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan besar dalam perilaku konsumen, khususnya dalam cara mereka mencari informasi, berinteraksi dengan merek, dan membuat keputusan pembelian. Konsumen kini lebih mandiri, kritis, dan rasional berkat kemudahan akses informasi serta dukungan dari media sosial dan komunitas digital. Perusahaan yang mampu memahami dan menyesuaikan strategi pemasarannya dengan perilaku konsumen digital akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.